Audio Jungle. Audio Jungle. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Jumat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan ini, pada hari ini, Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menyampaikan kita sampai kepada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kesempatan kita kepada kita lagi untuk bisa bertemu dengan hari raya atau bulan puasa yang akan datang. Di antara kebahagiaan oleh warga, bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpuasa dengan landasan iman dan keikhlasan, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita berpuasa karena iman, tentu kita akan berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya, menjauhi apa yang membatalkan puasa dan menjauhi apa-apa yang merusak pahala puasa kita. Murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata.
Banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Selain daripada itu, puasa juga melatih diri kita untuk menjadi insan yang lebih sabar. As-shawmu nisfu sabri, yang artinya puasa itu separuh dari sabar. Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi puasa adalah salah satunya kunci sabar dan melatih kita untuk lebih bersabar. Bayangkan saat siang hari matahari yang sedang panas-panasnya, tenggorokan yang sedang kering-keringnya, badan yang sedang lemas-lemasnya, perut yang sedang lapar-laparnya, walaupun makan dan minum ada di depan mata, takkan kita sentuh, takkan kita minum, takkan kita makan. Inilah sejatinya puasa menjadikan kita dan melatih diri kita untuk menjadi insan yang lebih sabar. Ya, agar kami terus bisa beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat dan taubatmu sebelum kematian datang menghampiri kami. Ya Allah, kami sadar ya Allah, betapa kami hamba yang penuh dengan salah dan dosa. Seringkali Al-Quran kami baca dengan terburu-buru, seakan ada hal yang lebih penting dari Al-Quran. Salat kami kerjakan dengan tergesa-gesa, seakan ia dikerjakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Tak jarang kami ceritakan aib saudara kami, tak jarang kami menyakiti hati saudara kami, tak jarang kami lupa berzikir kepadamu karena sibuk dengan pekerjaan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan izinkanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaan dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Kita juga sepatutnya mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kita perlu bersyukur, walaupun tentu hari ini kita merayakan Lebaran dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya. Anak kesayangan pulang dari perantauan, melihat orang tua setelah sekian lama tidak berjumpa, bisa menikmati hidangan ketupat bersama keluarga. Tapi tentu juga ada yang merasakan sedikit kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan, karena mungkin anak kesayangan tak bisa pulang dari perantauan, tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupnya telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Tapi walaupun bagaimanapun suasana hati kita saat ini, kita tetap bersyukur karena hari ini kita merayakan Idul Fitri di kampung kita tercinta dengan suasana indah dan tradisi yang begitu menarik. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara-saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, karpet dan gorden diganti dengan yang baru, baju kita gunakan yang paling bagus, dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling minta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue Lebaran yang dibuat oleh ibu-ibu beragam warna dan rasa dengan penuh sukacita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 145 yang berkata, agar kami terus bisa beribadah kepadamu. Bukakanlah pintu rahmat dan taubatmu sebelum kematian datang menghampiri kami. Ya Allah, kami sadar ya Allah, betapa kami hamba yang penuh dengan salah dan dosa. Seringkali Al-Quran kami baca dengan terburu-buru, seakan ada hal yang lebih penting dari Al-Quran. Salat kami kerjakan dengan tergesa-gesa, seakan ia dikerjakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Tak jarang kami ceritakan aib saudara kami, tak jarang kami menyakiti hati saudara kami, tak jarang kami lupa berzikir kepadamu
karena sibuk dengan pekerjaan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan izinkanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Kita juga sepatutnya mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kita perlu bersyukur, walaupun tentu hari ini kita merayakan Lebaran dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya. Anak kesayangan pulang dari perantauan, melihat orang tua setelah sekian lama tidak berjumpa, bisa menikmati hidangan ketupat bersama keluarga. Tapi tentu juga ada yang merasakan sedikit kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan, karena mungkin anak kesayangan tak bisa pulang dari perantauan, tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupnya telah meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Tapi walaupun bagaimanapun suasana hati kita saat ini, kita tetap bersyukur karena hari ini kita merayakan Idul Fitri di kampung kita tercinta dengan suasana indah dan tradisi yang begitu menarik. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara-saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusarannya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, karpet dan gorden diganti dengan yang baru, baju kita gunakan yang paling bagus, dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling minta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue Lebaran yang dibuat oleh ibu-ibu beragam warna dan rasa dengan penuh sukacita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 145 yang dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain bertakbir dan bersyukur, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yakni orang tua kita, bapak ibu kita, ayah dan ibunda kita. Orang tua kita adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua dan kemurkaannya pada kemurkaan orang tua adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua dalam keadaan sehat dan masih tinggal bersama. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia terlihat tetap semangat walaupun di tengah kondisi yang tak menentu, di mana keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati tanpa pamrih demi menafkahi anak dan istri. Sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Semakin hari semakin bertambah umur, tenaganya tak sekuat seperti dulu lagi. Hari-hari sudah mulai bertambah tua, ditinggal pergi oleh anak-anak. Ada yang di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang membuatnya semakin tak berdaya. Keinginan dia untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya.
akhirnya hanya bisa menutupi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua kita, marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita dapat aura positif kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Inilah persahabatan kepada sesama dengan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar ibadah Ramadan dan Idul Fitri ini semakin sempurna. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar kembali menjadi insan yang suci dan benar-benar kembali menjadi insan yang fitri. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah kita Idul Fitri ini, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iya binafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat. Amin amin ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afiyata lisan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qarudana wa taqash'ana waj'alna dawatan min taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Khatib Bapak Riko Sagradi membacakan ceramah Idul Fitrinya, sekarang seluruh jemaah bersalam-salaman pemirsa.
luar biasa pemirsa. Jadi seluruh jemaah bermaaf-maafkan, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu kembali di sholat Idul Fitri tahun 2024 nanti pemirsa. Ini pengurus musala pemirsa. Oke pemirsa, saya udah Pesel melaporkan dari Kampung Banteng, Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan.